Kerajaan Sriwijaya. Ini bukan nama stasiun atau nama kapal, tapi ini merupakan nama dari suatu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Nah, pasti jadi pada penasaran kan, di mana sih letak kerajaan ini, apa saja wilayah kekuasaannya, dan hal apa yang membuat kerajaan ini menjadi kerajaan super powerful pada zamannya. Yuk kita simak bareng-bareng. Jadi, Kerajaan Sriwijaya itu berpusat di Pulau Sumatera, tepatnya di daerah yang biasanya kita panggil sebagai Palembang yang ada di Sumatera Selatan. Nah, tapi kerajaan ini gak cuma ada di satu tempat loh. Sriwijaya ini meliputi sebagian besar Pulau Sumatera, semenanjung Malaya yang sekarang adalah Malaysia dan juga Thailand, sebagian besar Pulau Jawa, dan sebagian Pulau Kalimantan. Dari Palembang, kekuasaan Sriwijaya menyebar luas ke berbagai daerah strategis lainnya. Bahkan, kerajaan ini mengendalikan jalur perdagangan di perairan Asia Tenggara loh. Nah, sekarang aku bakal bahas faktor kejayaan Sriwijaya. Sriwijaya itu punya letak emas. Kenapa? Karena dia terletak di Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan utama dunia antara India dan juga Cina. Lalu, dia juga terletak di dekat Laut Selatan Cina dan juga Samudra Hindia, yang mana memudahkan hubungan dagang dengan negara lain. Sumber sejarahnya itu ada 4. Yang pertama itu ada prasasti, yang kedua itu ada bukti dari negara lain, yang ketiga itu ada temuan arkeolog, dan yang keempat itu ada kitab dan sastra. Nah, dari prasasti ini tuh ada 4 prasasti. Yang pertama itu prasasti kedudukan Bukit pada tahun 683 Masehi yang berada di Palembang yang menyebut kalau misalkan kerajaan Sriwijaya itu udah menang gitu. Yang kedua itu ada prasasti Talang Tua pada tahun 684 yang berada di Sumatera Selatan yang berisi tentang doa untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga itu ada prasasti Kota Kapur pada tahun 686 Masehi yang berada di Bangka yang menyebutkan ekspedisi militer kerajaan Sriwijaya itu ingin pergi ke Jawa. Yang keempat itu ada prasasti Telaga Batu yang berada di Palembang juga, yang berisi pokoknya di prasasti Telaga Batu ini tuh yang menyebutkan kalau misalnya kayak berisi kutukan gitu bagi masyarakat yang berkhianat kepada kerajaan Sriwijaya. Poin kedua itu ada catatan dari negara lain yang menyebutkan yang percaya kalau misalkan si kerajaan Sriwijaya ini tuh ada. Yang pertama itu Kerajaan Tiongkok dari Biksu Ilsing pada tahun 671 Masehi yang mencatat kalau Sriwijaya itu adalah sebagai pusat belajar dan juga sebagai pusat pemerintahan agama Buddha. Yang kedua itu ada negara Arab yang bangsa Arab itu menuliskan kalau Sriwijaya itu adalah kerajaan yang kaya dan juga strategis dalam menjalankan sebuah kerajaan. Dan yang terakhir adalah negara India. Di kitab-kitab India itu menyebutkan kalau misalnya kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan yang cukup besar, guys. Yang ketiga itu ada temuan arkeolog. Nah, temuan arkeolog ini tuh yang pertama yaitu Candi Muara Takus, yang kedua itu ada arca dan perhiasan. Nah, yang keempat itu ada kitab dan sastra. Kitab dan sastra ini tuh yang menyebutkan kalau misalnya Sriwijaya itu ada hubungan dengan kerajaan Majapahit. Selanjutnya ada raja-raja yang terkenal di Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Bela Putra Dewa. Bela Putra Dewa adalah raja yang memimpin pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Ia berasal dari dinasti Shailendra dan juga berkuasa di Kerajaan Mataram kuno di Jawa. Di bawah pemerintahannya, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan agama Buddha yang penting di Asia Tenggara. Yang kedua ada Sri Indrawarman. Sri Indrawarman tercatat dalam sumber Tiongkok sebagai raja yang mengirimkan utusan ke dinasti Tang. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Yang ketiga, Sangramandananjaya. Ia adalah raja yang menjalin hubungan dengan India, khususnya dengan para cendekiawan dan pusat keagamaan Buddha di sana. Yang keempat ada Wijaya Tunggawarman. Ia adalah raja yang pernah diserang oleh kerajaan Chola dari India dan berjuang mempertahankan kerajaan Sriwijaya dari serangan kerajaan Chola tersebut.
Pendiri Kerajaan Sriwijaya ialah Dapunta Hyang Srijayanasa. Ia adalah pendiri sekaligus raja pertama di Kerajaan Sriwijaya. Ia melakukan ekspedisi besar untuk memperluas wilayah dan membangun kekuatan di kerajaan tersebut sekitar tahun 682 Masehi. Baik, pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menerapkan sistem pemerintahan yang disebut dengan kedatuan. Kedatuan diambil dari kata datu yang berarti adalah orang yang dihormati atau pemimpin. Dalam sistem ini, kerajaan terdiri dari beberapa kedatuan atau wilayah yang dipimpin oleh datu-datu lokal. Dan para datu biasanya memiliki otonomi dalam mengelola wilayahnya masing-masing. Tetapi mereka tetap saja mengakui supremasi Maharaja Sriwijaya sebagai penguasa tertinggi. Nah, dalam sistem ini juga memungkinkan integrasi berbagai wilayah dengan budaya dan etnis yang berbeda di bawah satu kekuasaan. Ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mempunyai ekonomi yang sangat maju dan berkembang akibat perannya sebagai pusat perdagangan maritim internasional yang sangat strategis. Keberhasilan ekonominya ditopang oleh perdagangan internasional, pelabuhan yang sangat ramai, sistem pajak dan upetik, serta aktivitas ekspor dan impor yang intensif. Nah, jadi ini mendapatkan keunggulan bagi Kerajaan Sriwijaya sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Dilansir dari mediaindonesia.com, Kerajaan Sriwijaya ini punya banyak banget warisan prasasti. 3 diantaranya, yang pertama, ada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ini ditemuin di Desa Kedukan Bukit di Palembang. Prasasti Kedukan Bukit ini menceritakan tentang kemenangan yang diperoleh oleh Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, wilayah Kerajaan Sriwijaya ini mencakup sebagian wilayah dari negara Thailand, teman-teman. Oleh karena itu, ada satu prasasti yang ditemuin di bagian Thailand bagian selatan. Namanya Prasasti Ligor. Nah, Prasasti Ligor ini menceritakan tentang upaya Raja Sriwijaya membangun Tisamaya Caitya untuk Kajara. Nah, selanjutnya ada Prasasti Palaspasemah. Prasasti Palaspasemah ini ditemukan di Desa Palaspasemah di Provinsi Riau. Prasasti ini berisikan tentang hukuman-hukuman bagi orang-orang jahat yang mengkhianati Raja Sriwijaya. Masih dari mediaindonesia.com, selain prasasti, Kerajaan Sriwijaya juga punya candi-candi peninggalan sejarahnya, teman-teman. Kayak teman-teman tahu gak sih sekarang aku lagi ada di mana? Nah, jadi aku sekarang lagi ada di Candi Muara Takur. Candi Muara Takur ini terletak di Desa Muara Takur di Provinsi Riau. Candi ini ngangkat nuansa budaya agama Buddha dengan susunan-susunan stupa seperti yang teman-teman bisa lihat di sekitar aku. Susunan-susunan stupa yang indah dan unik banget gak sih? Nah, selanjutnya ada Candi Muaro Jambi. Satu fakta menarik tentang Candi Muaro Jambi ini ialah candi ini merupakan peninggalan sejarah terluas yang ada di Asia Tenggara. Gimana enggak coba? Luas candi ini nyampe 3.981 hektar, teman-teman. Dan dipercaya candi ini dibangun sekitar abad ke-7 sampai abad ke-12. Nah, setelah prasasti dan candi, selanjutnya kita punya arca. Nah, arca-arca peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya ini diantaranya seperti arca Buddha Bukit Siguntang yang ditemuin sekitar tahun 1920-an. Selanjutnya ada arca Ganesha, terus juga ada arca Avalokiteswara yang tingginya bisa nyampe sekitar 172 cm. Ya, 1 cm lebih tinggi dari aku lah. Anyway, mungkin sekian peninggalan sejarah yang bisa aku bagikan buat teman-teman semuanya. Satu hal yang perlu diingat ialah peninggalan sejarah dari kerajaan ini itu masih banyak banget, guys. Tapi karena videonya terbatas, aku nggak bisa sebutin semuanya. Jadi aku harap dari video ini teman-teman bisa lebih tertarik dengan Kerajaan Sriwijaya dan bisa lebih explore tentang peninggalan-peninggalan lainnya. Ya, mungkin karena udah selesai, jadi kayaknya aku mau masuk aja deh ke Candi Muara Takur. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.